Pemirsa, kasus investasi bodong robot trading Net89 yang menyeret sejumlah nama pesohor tanah air masih terus bergulir di kepolisian. Niat para korban robot trading Net89 untuk menyeret pelaku investasi bodong yang telah merugikan korban ratusan nasabah dengan kerugian mencapai ratusan miliar itu sepertinya tidak main-main. Tidak hanya itu, kepolisian dalam hal ini Bareskrim Mabes Polri juga telah mengambil langkah cepat dengan membekukan rekening dan sejumlah aset milik Reza Paten, mulai dari aset bergerak dan tidak bergerak, yang selama ini diduga diperoleh secara tidak wajar dari praktek menjalankan investasi bodong. Sebelumnya, pihak Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK juga telah memblokir 150-an rekening atas nama Reza Syahrani alias Reza Paten. Ya, ini kan perbuatan jahat yang bersama-sama ya, maka itu dijuntuh dengan pasal 55 persekongkolan. Ya, salah satunya kan untuk melihat adakah orang lain yang terlibat. Ya barang tentu itu Andreas ya, yang ownernya, kemudian kan si Reza Paten kan bagian dari situ. Ya ini kan modusnya kan piramida, artinya kan dari satu orang melebar ke banyak orang, skema Ponzi, jadi nggak mungkin kalau hanya satu orang yang bisa dikenakan. Makanya kawan-kawan Mabes penyidik cerdik lah, pandai terkait dengan mengenakan pasal itu, maka dijuntuh dengan 55 TPPU, ITE dan perdagangan tanpa izin. Pihak Reza Paten pun menyerahkan sepenuhnya kasusnya tersebut pada proses hukum yang sedang berjalan itu. Kuasa hukum membantah kalau kliennya bukanlah sebagai pemilik dari robot trading Net89. Dan semua barang bukti yang tersangkut dengan kasus tersebut sudah diserahkan ke kepolisian. Salah satunya yakni bandana Atta Halilintar yang dibeli Reza Paten dari hasil lelang senilai 2,2 miliar rupiah dan sepeda merek terkenal yang dibeli Taki Malik. Ya emang kawan-kawan penyidik hari ini baru 8 tersangka dan 1 yang meninggal kan. Nah terkait dengan yang lain maka emang perlu untuk terkait dengan ahli ya. Maka nanti jika diperlukan kami akan siapkan ahli untuk terkait dengan pendalaman bunyi norma itu apakah bisa dikenakan atau tidak. Ya menurut kami sejauh ini bisa dikenakan karena pasal 5 itu kan pasal tindak pidana yang pasif ya. Kalau yang aktif kan pasal 3, dia dengan sengaja untuk mentransfer, mencuci uang itu. Tapi kalau pasal 5 ini dia nggak tahu sumber duit itu. Makanya kita lapor supaya dia tahu. Sekarang dia udah tahu maka harus kembalikan. Kenapa dikembalikan? Karena si Reza Paten sudah tersangka, artinya patut diduga kuat dia emang melakukan kejahatan di Net 89 ini. Maka dari itu ya niat baik lebih baik dia kembalikan ketimbang ini menjadi persoalan baru bagi dia. Nah, kalaupun ditelusuri lebih jauh ya terkait dengan lelang online kan sudah diatur oleh peraturan Menteri Keuangan nomor 90 tahun 2016. Itu kan jelas kalau terkait dengan lelang online kan bisa lewat pemerintah ataupun lewat pihak ketiga yang ditunjuk pemerintah melalui perusahaan. Ya kita nggak tahu itu dari kawan Mabes ya, tapi setahu kita di media kan hanya Atta sama bandana itu ya, sama sepeda ya. Lebihnya kawan-kawan penyidik yang tahu. Nanti mereka akan konversi pers lah. Saat ini, polisi sudah menetapkan Reza Paten dan 8 orang lainnya sebagai tersangka. Tidak hanya itu, polisi juga sudah melakukan cekal terhadap para tersangka sejak September lalu. Kuasa hukum siap menghadirkan kliennya jika sewaktu-waktu dipanggil penyidik untuk dilakukan pemberkasan. Kita juga sudah menyampaikan surat ke Pak Kapolri, CQ ke Pak Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus terkait dengan permintaan para tersangka ini untuk ditahan. Kemudian ketiga, para yang diduga terlapor ini 134 orang ini juga dilarang ataupun dicekal untuk ke luar negeri. Kita masuk 5 public figure itu. Karena kita melihat bahwa sempat Hatta ke luar negeri kan, ini kan artinya membuat bertanya-tanya publik seperti apa sebetulnya tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh kawan-kawan di Mabes Polri. Seperti pada penayangan sebelumnya, para korban robot trading Net89 itu sudah melaporkan sejumlah nama ke polisi. Bukan hanya Reza Paten, sejumlah artis yang dianggap menerima aliran dana haram itu juga dilaporkan. Seperti Atta Halilintar, Kevin Aprilio, Mario Teguh, serta Taki Malik. Heboh terseret namanya dalam laporan terkait investasi bodong, sejumlah artis angkat bicara. Saya sih iseng-iseng aja sebenarnya. Nggak ada motif mau gimana, mau cepet kaya gitu nggak. Maksudnya emang karena mau bantu teman saya yang tadi saya bilang. Dan kan saya lihat udah running dari 2017 katanya ya. Jadi saat itu udah 4 tahun gitu loh.
Jadi ibarat saya juga bukan orang yang awal banget. Ini 4 tahun saya ikut, cuman ngerasain untung 2-3 bulan, berapa bulan. Tiba-tiba dia scam lah istilahnya. Jadi ya jujur ya, ibarat saya korban juga lah. Ibarat kalau ternyata ini memang skema Ponzi, ya saya paling bawahnya nih kayaknya. Tapi ya kebetulan, ya mungkin karena saya punya apa ya, cukup punya nama gitu, jadi mungkin terkesan saya mempromosikan. Padahal saya cuma lagi beri testimoni, itu pun saya nggak dibayar pula. Saya bantu teman saya, ternyata cuma bantu teman saya aja karena saya pikir legalitasnya lengkap, ternyata enggak. Ya sesimpel itu aja sih sebenarnya. Menindaklanjuti preskon yang waktu itu terkait dengan masalah klarifikasi keterlibatan Kevin di isu robot trading net 89, mendahului penyidik memanggil Kevin dengan inisiatif sendiri, berkomunikasi langsung dengan penyidik, karena bagi Kevin memberikan keterangan lebih cepat lebih baik. Ya, karena memang Kevin tidak terlibat seperti apa yang diberitakan, ya, dia dilaporkan itu tadi baru saja pas di tengah-tengah proses pemeriksaan pengacara Pak Bimo dan 89 WA saya, dia bilang, Pak, mungkin ada salah tulisan kita, kami tidak pernah atau belum melaporkan Kevin, ya, jadi mungkin ada salah tulis teman-teman media, Kevin tidak dilaporkan, maka dia mengatakan bahwa dia paham Kevin juga korban dalam masalah ini. Awalnya sih, awalnya kaget beritanya gitu, tapi pas saya jelasin apa begini, oh mereka santai karena mereka tahu saya nggak melakukan itu, saya nggak ibaratnya apa ya, saya juga nggak terima uang gitu, ya mereka ngerti apa. Nah sebenarnya kalau dibilang pembelajaran sangat pembelajaran, tapi dibilang apakah saya bodoh, sebenarnya di sini ada konon kata ada 100.000 member lebih. Nah itu kan apakah semuanya bodoh kan nggak juga. Ini memang ya bisa dibilang itu scam lah yang terjadi salah satu ya sebenarnya terjadi di negara ini. Padahal ini kalau dibikin serial Netflix sama serial streaming gitu lah juga kan orang ini kan makan. Karena Kevin juga adalah member, hanya saja member yang tidak mencari downline. Dia hanya mengikuti atau member di bisnis ini karena diajak oleh temannya, dan juga dia deposit seperti layaknya orang-orang yang masuk ke dalam bisnis ini. Dan beberapa lama setelah dia deposit, ada yang namanya Zoom meeting, ya, Zoom meeting peserta atau member. Kebetulan di sesi terakhir upline-nya meminta Kevin untuk memberikan testimoni, itu yang kemarin kita bahas, memberikan testimoni tentang alasan-alasan kenapa Kevin juga bergabung di bisnis ini. Nah, tentu yang dijelaskan oleh Kevin kenapa dia bergabung di bisnis ini adalah seperti apa yang dijelaskan dan diterangkan oleh upline-nya. Salah satunya seperti yang kami sampaikan pada waktu itu adalah bahwa bisnis ini sudah memiliki legalitas. Masalah teman-teman segera selesai di masa yang tidak mudah bagi banyak orang, dan apapun yang tidak lazim, ada perhatian atau bisa membebankan, mengalihkan beban kita ke orang lain itu dilakukan. Jadi kita seperti tadi yang saya katakan, apa kerugiannya, ya pasti perasaan tidak nyaman. Tetapi kalau kita hidup ini kan tidak boleh protes dengan yang sudah terjadi, karena yang terjadi itu sudah diketahui oleh Tuhan dan diizinkan terjadi. Nanti kalau kita tolak, kita lari dong, dan kita mengharapkan ridhonya Tuhan, kan bolak-balik kan begitu. Jadi mau sedih, mau curiga, mau apa, itu kan semua perilaku yang seperti tidak ikhlas dengan yang terjadi. Nah, jadi kalau itu sudah terjadi, tolong ingat bahwa kebaikan rezeki kita akan ditentukan oleh kebaikan pribadi kita. Ya sah-sah saja sih aja mengaku, ya semua orang para koruptor di Indonesia nggak ada yang mengaku dia maling kan. Makanya perlu kita lapor supaya dia ditindak secara proses hukum ya. Ya kalau dia berdalih maupun dia ataupun public figure mengatakan kami tidak menerima uang, kami hanya membantu dan segala macam, ya saya rasa itu hak dia ya untuk bicara itu. Konteksnya adalah kami akan menyampaikan apa adanya. Tidak ada hubungan hukum apapun dengan Reja Paten. Cuman kebetulan tadi open lelang di IG dan itu terbuka untuk umum tentang apa sepedanya beliau kan. Jadi dilelang, kebetulan Reja Paten yang dapat nilai yang tinggi, ya udah sebatas itu, tidak lebih.
Itu yang akan kami sampaikan di Mabes Polri besok. Oke. 700 juta kan? 700 juta. Dan uangnya juga langsung disumbangkan kepada jual tanah untuk masjid, untuk Yayasan Malikal Mulk. Oke ya guys. Kalau dari pihak Takim Malik sendiri seperti apa Pak? Kita normatif aja, ikuti aturan sebagai warga negara yang baik. Ini adalah negara hukum. Kami akan tetap datang mendampingi Takim Malik. Ya informasinya ya kita lihat di beberapa media kan mereka membantah itu terkait dengan tidak terlibat dalam hal ini dan tidak ada hubungan hukum. Ya kalau dicerna, ya pasti ada hubungan hukum. Kenapa ya? Karena ada terjadi pelelangan dan sejenisnya. Itu kan merupakan hubungan hukum antara Zakaten dengan beberapa orang itu. Kemudian yang kedua terkait dia membantah tidak menerima uang, itu yang si Kevin, Mario Teguh dan lain sebagainya. Siapa yang tahu dia menerima atau tidak? Kalau semuanya jujur, aku rasa penuh penjara di Indonesia kan. Maka itu perannya kita kemarin tanggal 30 ke PPATK untuk menyusuri aliran dananya apakah pernah masuk ke Kevin, ke Mario Teguh, sama si Adi Perkasa yang sampai hari ini belum ada konfirmasi dan press release-nya. Sementara itu, tidak terima nama anak yang terseret dalam kasus robot trading Net 89, ayah Takim Malik, Marsyadin Malik yang didampingi kuasa hukumnya, membantah tuduhan kalau putranya ikut menikmati dana investasi bodong tersebut. Ya, yang pasti pertama-tama saya prihatin ya, adanya peristiwa kasus robot trading yang pasti banyak korban ya, banyak masyarakat yang dirugikan. Saya ikut prihatin. Dan dalam hal ini juga ada kawan baik saya juga yang ikut terseret, dipanggil ya, Atta Halilintar di Barreskrim untuk menjelaskan bahwa ada barang miliknya, bandana yang dihargai senilai 2,2 miliar itu. Dan juga saya mendapatkan info ada seorang public figure juga yang katanya sepedanya dibeli seharga 700-an itu. Nah, di situ saya menilai bahwa Polri saat ini khususnya penyidik itu sedang mendalami kasus ya, kasus-kasus yang merugikan masyarakat secara masif.